Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu paling ujungnya dari paru itu adalah gelembung-gelembung kayak balon gitu ya. Nah, balon itu tipis sekali, oksigen bisa masuk ke dalam. Nah, setiap gelembung paru itu namanya alveol, itu di sekitarnya tuh banyak pembuluh darah yang kecil-kecil, kapiler. Ada suntik, ada macam-macam. Ada yang suntik di bawah kulit, artinya di bawah kulit ini di lemak. Ada yang suntik di otot. Kalau disuntik di otot di sini atau di pantat. Banyak gunpet atau apa? Pernah punya ini nggak pengalaman sama mesin itu sedot air? Pernah nggak mesin sedot air ini ngadat, nggak bisa keluar air sama sekali? Dok, itu ada satu yang saya lagi mensyukuri nih, dan satu lagi nggak habis pikir. Tuhan tuh hebat banget, Dok. Kita kalau dalam reaksi kimia kita menggenerate oksigen aja itu pakai reaksi kimianya pasti cukup repot kan, Dok ya. Tapi ternyata kan kita kan makhluk hidup ini kan ada dua, Dok. Makhluk hidup yang hewan dan tumbuhan ya. Yang hewan ini kan ya termasuk manusia kan hewan yang punya nalar lah ya. Itu kan membutuhkan O2 ya, Dok ya. Sebaliknya si tumbuhan perlunya CO2. Tukaran aja. Yang saya kagumi adalah di sini manusia itu kan nggak punya nih alat untuk nggak punya alat-alatnya. Organnya mungkin bisa berfungsi sebagai alat untuk memproduksi. Kita hirup udara ini kan, udara kan kandungannya kalau nggak salah ya, Dok ya, paling besar kan banyaknya nitrogen. Oksigen 20% ya, Dok ya. Tapi terus bisa dipisahin cuman oksigen doang yang masuk ke sini. Yang diperluin tuh ada penjelasan kedokterannya nggak nih, Dok? Iya, gini. Karena di dalam udara kita tuh ada 20% oksigen. Tuhan itu menciptakan yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu sel darah merah. Kalau kita lihat darah kan warnanya merah. Nah, darah merah itu adalah berasal dari komponen darah. Yang singkatannya HB, Dok? Iya. Jadi gini, di dalam darah kalau kita punya darah ya, darah apapun ya kita diemin, maka dia akan kepecah dua, Franky. Yang paling bawah itu merah, di atas itu warnanya kuning. Oh, ya. Yang kuning di atas itu namanya plasma darah. Di bawah itu sel darah. Nah, kalau kita misalnya darah itu kita diamin itu kadang-kadang di antara perbatasan itu ada yang putih. Ada di perbatasannya. Nah, ada putih, lapisan putih. Lapisan putih itu darah putih, itu sel-sel kekebalan kita. Itulah pelindung terhadap segala macam penyakit. Dia itu yang bagian tentara perangnya lah, TNI-nya lah di badan kita. Yang di bawah itu sel. Nah, sel itu ada 3. Sel darah putih, sel darah merah, satu lagi trombosit. Keping darah. Sel darah merah untuk Tuhan ciptakan untuk tugasnya ngangkut oksigen. Dia tugasnya ngiketin oksigen supaya bisa dibawa ke dalam badan. Oh, jadi ditangkep-tangkepin. Ya, ini nih punya kemampuan untuk mengikat oksigen. Yang kedua leukosit. Leukosit itu adalah yang putih itu tuh. Itu untuk kekebalan. Dia membunuh kuman, membunuh tumor, kanker, terus membunuh jamur, membunuh segala macam. Satu lagi keping darah untuk pembekuan darah. Supaya kalau kita ada ketusuk, berdarah dia stop. Terus yang jadi korengnya si plasmanya berarti itu, Dok ya? Nah, kalau ada luka ada kuning-kuning itu plasma. Tapi kalau yang nyumbet ada luka berdarah terus dia jadi kering gitu sumbet. Nah, itu yang nyumbet itu keping darah, trombosit. Makanya kalau orang trombosit kurang, misalnya pada orang demam berdarah, susah berdarah di mana-mana. Susah kering ya? Iya. Dan berdarah di mana-mana. Demam berdarah kan gejalanya apa? Muntah darah, batuk darah, berak berarti darah. Yang diganggu si trombositnya tadi, Dok? Iya. Nah, itu orang misalnya demam berdarah. Demam berdarah itu yang kena itu dia kurang. Orang misalnya kenapa kalau orang kena penyakit leukemia, dia berdarah di mana? Kepentok sedikit biru. Jadi salah satu tanda dia leukemia
nggak kenapa-napa, tiba-tiba biru di sini, biru di sini. Jadi kepentok sedikit orang nggak biru, dia biru. Kenapa? Karena nggak ada pembekuan darah. Oh, bukan karena warna kulitnya putih, Dok. Biasanya kan orang-orang yang warna kulitnya lebih putih itu kan kebentok sedikit langsung dia lebam. Enggak. Bukan. Dia itu karena trombosit. Jadi kalau orang sedikit aja orang dipeg baru cengkram gini bisa jadi biru. Hati-hati, jangan-jangan leukemia. Itu loh. Salah satu gejala ya. Nah, ini orang curiganya ke sana. Nah, jadi itu sel darah. Nah, sel darah merah itu Tuhan ciptakan untuk ngikat oksigen. Jadi kita cuma pegang gini aja nih, Dok. Kita kan paling cuma kayak begini nih, Dok. Dia udah bisa menciptakan warna yang berbeda ya, Dok. Iya. Jadi kepentok sedikit tuh kayaknya digebukin gitu loh. Padahal nggak kenapa-napa gitu. Itu kita harus ada kecurigaan terhadap. Berarti trombositnya rendah. Tiba-tiba timbul bintik. Itu trombositnya rendah. Tapi periksa ternyata demam berdarah gitu loh. Apa tadi penyakitnya namanya, Dok? Leukemia ya. Kanker darah itu. Nah, ngeri juga kalau ada kankernya, Dok ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi. Darah, kalau kita napas kan kita memasukkan udara, semuanya kita masukin ke dalam paru. Dari udara sini masuk ke dalam paru. Nah, di dalam paru itu paling ujungnya dari paru itu adalah gelembung-gelembung kayak balon gitu ya. Nah, balon itu tipis sekali. Oksigen bisa masuk ke dalam. Nah, setiap gelembung paru itu namanya alveol. Itu di sekitarnya tuh banyak pembuluh darah yang kecil-kecil, kapiler. Nah, oksigen itu masuk lewat alveoli, cuma selapis sel doang. Dia masuk ke kapiler, ketemu sama darah. Diikatlah sama oksigen. Sama HB. Sama hemoglobin. Ya, yang ada di dalam sel darah merah. Yang bikin darah jadi merah tuh darah merah. Diikat. Nah, itulah yang dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga akhirnya di dalam pembuluh darah ya, itu banyak oksigen. Itu darah bersih disebarkan ke seluruh tubuh untuk jadi bahan bakar pembakaran di seluruh tubuh. Jadi dia bukan yang pakai sistem filterisasi ataupun bukan. Jadi, ada yang mengikat. Nah, sedangkan kalau Frankie bilang yang nitrogen gimana? Nggak ada yang ngikat, ya keluar lagi. Balikin lagi ke udara terbuka. Pada waktu itu di dalam badan itu kan oksigen dipakai. Pakai buat bakar, bikin pembakaran, bikin energi. Hasilnya adalah sampah. Sampahnya CO2. Seperti kayak knalpot mobil kan, kalau dibakar bensin hasilnya CO2 kan. CO2 dibuat di knalpot, itu bahan yang beracun kan. Berarti hasil pembakaran tadi. Pembakaran CO2. CO2-nya di mana? Kan masuk lagi ke kapiler di pembuluh darah. Ya dia tukeran lah. Oksigen ditarik sama sel darah merah, CO2-nya dikeluarin. Keluar. Sehingga kalau napas kita diisap oksigen ditahan, dibuang, itu CO2. Berarti kan, CO2 keluar, oksigen masuk. Berarti kan kalau O2 berasal dari udara nih, Dok. Terus dia bereaksi dengan makanan, ada C-nya gitu, Dok ya. Mengandung C. Kan kalau enggak kan bingung C-nya dapat dari mana, Dok? Oh, iya dari makanan. Dari makanan, Dok ya. Dari makanan ya diambil C-nya untuk menghasilkan pembakaran tadi. Hasil akhirnya ada CO2-nya. Ya. CO2-nya dibuang pada waktu itu. Jadi napas waktu narik itu oksigennya ditarik, begitu dikeluarin tuh CO2-nya dibuang. Kira-kira kalau gambarannya gini, Dok. Sekalian kita tarik terus kita buang begitu. Tarik CO2, buang yang dari dalam CO2. Nah, makanya pada yang napas yang keluar CO2-nya lebih banyak. Tapi oksigennya jadi sedikit karena oksigennya kan udah ditarik sama darah. Gitu loh. Nah, napas tuh prinsipnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang COVID kenapa dia mukanya biru? Lewat alveoli lagi, Dok? Iya, sama. Itu lewat tempatnya sama di situ. Cuman bolak-balik aja kalau oksigen kan dari alveoli masuk ke kapiler ke darah. Kalau CO2 dari darah dari kapiler masuk ke alveoli keluar. Nah, orang COVID kenapa dia nggak bisa napas? Kenapa? Nah, kalau kandungan gara-gara dia memasukkan oksigen, terjadilah namanya saturasi oksigen. Berapa banyak oksigen tuh ditarik sama sel darah merah tadi? Kalau dia bilang saturasi 98%. Itu kan dipasang ini, Dok. Ya, yang dipasang ini kan. Alat di sini itu apa namanya, Dok? Jadi oximeter ya, Dok ya. 98% HB ngikat oksigen. Yang nggak mengandung oksigen cuma 2%. Nah, kalau dia kena COVID, apa yang terjadi? COVID itu bikin alveolinya ini isinya sama lengket, sama reak yang lengket sekali. Lengketnya itu seperti kayak ongol-ongol. Tahu ongol-ongol nggak? Tahu. Jadi kental sekali, warnanya coklat, ada di situ di alveoli, sehingga oksigen nggak bisa masuk, sehingga akhirnya saturasinya jadi rendah.
nggak ada oksigen masuk kan rendah. Kalau saturasi di bawah 80, orang itu dibilang gawat, masuk ke ICU. Oh gitu ya. Nah supaya itu dikasih oksigen lagi banyak-banyak gitu loh. Saturasi mentoknya berapa dok? 100 ya? Yang terbaik kan di atas 98 yang terbaik. Tapi di atas 95 masih oke lah. Tapi kalau di bawah 80, Frankie tahu nggak apa yang terjadi kalau orang di bawah 80? Pada orang. Pas dok. Bukan. Apaan? Sesak napas. Emang sesak napas kan dia kan napas kan. Jadi artinya badan itu bilang kurang oksigen ya. Dia napas terngangah kan. Tapi tetap oksigen nggak masuk. Akibatnya lama-lama bisa mati Frankie kalau kurang oksigen. Oh iya. Sama aja nih kita punya lilin. Kita sungkup nih sama itu. Ada oksigen kan nih nyala nih apinya. Lama-lama apinya mati nggak? Mati. Setelah oksigen habis api mati. Nah, sama juga orang. Terus kalau dipasang ventilator katanya dok. Ventilator masuk ke dalam sini. Ya ditekan lebih banyak. Jadi dengan tekanan tuh diharapkan keluar. Tapi sebenarnya yang utama apa? Keluarkan dulu reaknya. Kalau reaknya keluar dia baru masuk. Cara keluarin reaknya sedot. Ya, minum yang banyak. Minum yang banyak, dikasih obat pengencer dahak sehingga dia keluar dahaknya baru bisa napas. Jadi kadang-kadang ada orang yang kena COVID misalnya atau radang paru, dia nggak bisa napas. Kenapa? Karena ini banyak lendir atau banyak nanah atau banyak apa, itu dikeluarin dong. Jadi kalau nggak percuma dikasih itu, kecuali kalau oksigennya langsung dimasukin ke dalam darah atau dikasih oksigen dengan tekanan besar. Nah makanya dalam kedokteran ada namanya terapi oksigen. Yang paling konvensional yang tidak pakai alat adalah cuma dikasih oksigen, dipasang oksigen ke sini, oksigen yang dosis tinggi dimasukin satu. Tapi itu juga nggak begitu bermanfaat kalau di sini penuh dengan lendir. Nggak bisa masuk kan? Percuma ya dok ya. Yang kedua dimasukin oksigen lewat pembuluh darah. Tapi oksigen kalau masukin pembuluh darah bisa mampet pembuluh darah karena itu kan bisa. Itu kan seperti kayak benda asing ada di dalam pembuluh darah mampet. Makanya yang dimasukin bukan oksigen, tapi darah yang dicampur oksigen, sudah kecampur oksigen. Biasanya oksigen dalam bentuk ozon, O3, diinfus masuk ke dalam. Jadi udah campuran darah, yang dimasukin darah bukan gas. Dicampur masukin, nah itu nambahin oksigen. Yang ketiga adalah hiperbarik. Orang itu dimasukin ke dalam satu alat, kasih tekanan besar, oksigen dosis tinggi. Oksigennya akan meresap lewat napas semua. Jadi dipaksa dengan tekanan. Itu hiperbarik. Ya itu adalah terapi oksigen. Berarti kalau benda asing masuk ke darah mengakibatkan kematian juga dok ya? Mati. Karena kenapa? Kolom itu kan pembuluh darah itu seperti kayak kolom. Kalau kolomnya keisi sama benda asing, benda asing itu bisa bekuan darah, bisa gas, nggak dapat darah kan ujungnya, mati. Tapi dok, sama seperti orang bisa kena stroke, jadi kayak stroke, bisa apa sih, jaringan bisa mati karena darahnya nggak masuk karena kemampet sama gas itu. Terus dok, kalau dokter kan pasti sering nyuntik ya dok ya? Sorry. Itu kalau saya lihatin tuh perawat atau dokter nyuntik, ya yang saya kan takut suntik dok. Jadi saya terakhir mengalami disuntik tuh vaksin. Waktu vaksin tuh diambil, terus digigit-gigit itu buat apa tuh dok? Nah itu karena begini, pada prinsipnya kita harus mencegah supaya nggak ada udara masuk ke dalam suntikan. Apalagi kalau suntikannya masuk ke dalam pembuluh darah intravena. Jadi suntikan ke dalam pembuluh darah, kalau ada udaranya masuk ke situ dia bikin mampet. Mampetnya kalau di parunya bisa mati. Masuk ke jantung dia seperti serangan jantung, masuk ke otak bisa jadi stroke. Jadi bisa mati orangnya. Nah, makanya biasanya kalau waktu dokter mau ambil obat nih ya, ini kan ampul nih. Ampul atau vial ya. Ditusuk, diambil obatnya. Waktu diambil gitu di dalam suntikan ini kadang-kadang ada di dalam jarum, di dalam kolom ini ya, bukan di jarumnya, di sini ya. Ada udaranya. Sama dokter ketik-ketik supaya udaranya naik ke atas ke dekat jarum. Itu sama dia diderong sampai cus muncrat. Artinya muncrat itu berarti sudah tidak ada udara lagi. Jadi waktu berarti centil dia udaranya naik ke atas, ke dekat jarum, setelah itu jarumnya dikir gitu dia muncrat kan. Kalau dimuncrat berarti udaranya udah habis, isinya tuh cairan doang. Nah, itu baru disuntik. Nah, makanya seorang suster atau dokter yang mau nyuntik intravena terutama ke dalam udara atau mau infus, itu harus meyakini tidak ada udara di dalam
jarum suntik atau di selang. Kadang-kadang kalau di selangnya ada udara, diketik, udaranya naik, udah bersih, baru diguyur. Memang kalau suntik itu pasti masuk ke pembuluh darah atau boleh di daging? Ada suntik, ada macam-macam. Ada yang suntik di bawah kulit, artinya di bawah kulit yang di lemak. Ada yang suntik di otot. Kalau disuntik di otot di sini atau di pantat. Banyak gunanya tuh. Iya, suntik. Kalau yang suntik di bawah kulit, misalnya suntik ini insulin di bawah kulit di sini, di bawah kulit. Jadi di dalam lemak. Yang kedua di dalam otot. Otot tuh di sini, vaksin nih misalnya, atau di pantat. Di dalam otot, masuk ke otot. Ada satu lagi suntiknya ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang kelihatan ini disuntik, masuknya ke darah. Nah, yang ke dalam darah itulah yang nggak boleh ada udara. Kalau ke di bawah kulit masih boleh? Masih boleh, nggak apa-apa. Satu lagi kalau otot juga boleh? Nggak ada masalah. Saya baru tahu tuh suntik di bawah kulit waktu saya kemarin ngantor si Mola, Dok. Dan sakit loh. Kalau suntik bawah kulit itu sakit. Di bawah kulit sakit? Sakit, karena ini sih kan saraf semua. Begitu suntik kan rada melendung. Sakit setengah mati ini. Oh, gitu sakit tuh. Kalau ke otot nggak sakit. Ke otot masuk ke tengah juga nggak ada rasa. Orang sering nggak, Dok, disuntik di bawah kulit? Sering. Kalau misalnya orang shock. Shock datang, kondisi dia bengkak apa gitu, mau disuntik, ada suntik bawah kulit. Oh, suntik di bawah kulit. Suntik bawah kulit itu di sini. Di sini dia. Di sini. Atau di perut. Kalau insulin di perut. Sakit tuh, Dok. Lebih sakit daripada di otot. Otot paling pegel. Kalau disuntik jadi pegel itu di otot. Pantat itu otot. Otot. Sini otot. Kenapa pantat sini? Karena situ dagingnya paling banyak, Pergi. Sini otot. Sini kan ditaruh yang sini yang ototnya banyak. Berarti kalau orang di testing pakai skin test, ya itu bawah kulit. Ya sakit lah. Oh, tergantung banyaknya. Banyak ya, makin banyak makin sakit karena dia melendung kan seperti kayak kita dicubit gitu loh. Kedorong kan sakit sarafnya. Tadi saya kasih tahu karena saya tempori cuma tahu ini suntik bawah kulit itu waktu ngantri si Mola, Dok. Tapi dia nggak teriak-teriak sih, Dok. Oh enggak, dia kulitnya longgar soalnya. Bukan, itu nama saya punya herder, Dok. Sama dokternya disuntik kalau dia kulit. bilang, sakit gitu lah. Kaget, dokternya kaget. Sama aja saya kalau suntik formalin itu dia nggak pernah ngeluh kan. Iya. Kalau dia ngeluh, saya yang pingsan. Nah, itu, Dok, kalau orang kemasukan udara itu kan ada nama istilahnya tuh. Emboli udara. Emboli udara. Dan itu yang membuat mampet. Dia mampetnya bisa di mana? Masalahnya kalau masuk darah kan darahnya ngalir. Kalau mampet di luar sih di sini sih nggak apa-apa. Tapi kalau mampet di jantung, bisa jantung di situ nggak dapat makanan kan, nggak dapat darah kan di situ, mati jantungnya. Sama seperti serangan jantung. Kalau serangan jantung itu ada bekuan darah yang mampet. Kalau ini yang membuat mampet tuh udara. Nah, bisa nggak, Dok, si pembuluh darah tadi kan ada darah, Dok. Terus karena ada udara membuat beku di sekitarnya. Oh, enggak beku. Enggak beku. Enggak. Tapi kok dia bisa bikin mampet, Dok? Kenapa tuh, Dok? Karena udaranya tadi bikin mampet atau apa? Pernah punya ini enggak pengalaman sama mesin itu sedot air? Pernah nggak mesin sedot air ngadat? Nggak bisa keluar air sama sekali. Pompa air. Itu gimana caranya supaya dia nggak bisa nyedot tuh, nggak bisa keluar kan airnya? Apa? Diisi air kan? Iya. Isi air artinya di kolomnya tuh air semua baru dia bisa mancur. Oh. Mampet lah, Frank. Iya. Itu kan gara-gara kita lama, mungkin nggak itu lama didiemin gitu, akhirnya ada kolom kosong isinya udara. Ngempos. Ngempos, nggak bisa itu. Itu yang terjadi di kita punya pembuluh darah gitu. Tapi itu jumlahnya harus cukup. Kalau sedikit sih, misalnya ada udara sedikit masuk gitu ya nggak apa-apa, karena di udara itu mungkin ada oksigen ditarik kan, kemudian udaranya menjadi sedikit. Tapi kalau dia cukup banyak itu bisa bikin bahaya. Emboli. Oke. Terus, Dok, yang tadi dokter bilang hiperbarik, Dok, ya? Dengan memaksakan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Saya pernah ada satu, ingat di TV dulu, Dok. Tahun berapa ya? Saya lupa ya tahunnya, Dok. Udah agak lama nih, Dok. Oksigen pernah dipakai untuk membuat awet muda, Dok. Iya. Itu teorinya yang benar atau teori yang salah tuh, Dok? Teori yang benar. Karena setiap sel itu memerlukan oksigen dalam jumlah cukup. Iya. Nah, cukup itu sampai dari dalam sampai keluar, sampai ke kulit. Nah, kalau kita dapat oksigen cukup, maka kita menjadi sehat. Nah, makin tua,
pembuluh darahnya juga makin susah, napasnya juga mungkin parunya udah nggak begitu fungsi, bahkan oksigen makin kurang, lama-lama kita menjadi tua segala macam. Maka kalau oksigen kita mencukupi, orang jadi lebih sehat. Makanya salah satu terapi hiperbarik tadi yang Frankie ngomong, itu adalah satu terapi yang normal dan sudah diterima di kedokteran. Itu kalau mau pergi gituan, pergi ke rumah sakit Minto Harjo, Angkatan Laut. Di sana ada. Kenapa di sana ada? Karena mereka itu memang pusat penelitiannya, satu. Yang kedua, itu kan mereka banyak berkecimpung dengan tentara-tentara Angkatan Laut, marinir, yang suka nyelam. Nah, kalau dia nyelam di bawah, tuh kanannya kan lebih dari 1 atmosfer di bawah. Makin dalam, makin tinggi kan tekanannya. Nah, pada saat tekanan tinggi yang terjadi apa? Di luar, tekanannya begitu besar, sedangkan di dalam parunya dia, oksigennya itu, udara yang di dalam paru, tekanannya cuma satu atmosfer. Maka akibatnya apa? Orang ini seperti ditekan. Kita kalau lama-lama bisa mati di dalam. Nggak bisa napas. Nah, kalau dia dari dalam kondisi ini, dia kalau turun pelan-pelan, dia beradaptasi. Tapi ada sampai level tertentu dia nggak boleh turun lebih jauh karena itu berbahaya buat dia. Bisa meledak dia karena ketekan kan. Nah, nggak bisa napas, dia oksigen juga nggak bisa ada pertukaran oksigen lah. Nah, kalau dia naik ke atas, dalam kondisi tertekan dia ke atas tiba-tiba, sebenarnya gini, ini di dalam pembuluh darah dia kan ada oksigen. Oksigennya dalam kondisi di darah itu dalam tekanan 2 atmosfer misalnya di bawah, tiba-tiba jadi 1 atmosfer, yang terjadi apa? Udaranya pada keluar semua. Dari darah keluar semua, orangnya bisa kolaps, mati karena darahnya pada hilang karena oksigen. Tadi oksigen kenapa di situ? Karena dalam kondisi ketekan. Di atas, makanya waktu mereka naik ke atas, kadang-kadang mereka mengalami penyakit, namanya penyakit dekompresi. Nggak bisa napas karena oksigen tiba-tiba hilang. Karena tadinya ditekan tiba-tiba hilang. Nah, orang itu dimasukin ke dalam mesin itu, dalam kotak itu, ke dalam tabung itu, dikasih yang diliputi oksigen dengan tekanan tinggi. Dengan tekanan tinggi, jadi tetap oksigennya masih ada di dalam darah nih. Pelan-pelan dikurangin dikit sehingga kemudian dia tidak terjadi. Berarti nggak cukup cuma dikasih oksigen doang, Dok? Nggak, itu mesti dengan tekanan yang tingginya itu sama seperti waktu dia nyelam itu. Tekanan gitu dia kemudian pelan-pelan dikurangi sehingga oksigen yang ada di darah tidak serta-merta hilang gitu loh. Nah, itulah namanya penyakit dekompresi. Tapi karena tekanannya besar, oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya juga lebih banyak. Masuk lebih banyak, maka orang itu kalau sering-sering selain dia bisa tidak mengalami penyakit dekompresi, kalau dia orang normal masuk ke situ dia jadi awet muda, karena kenapa? Kulitnya mendapat oksigen lebih banyak. Tapi dengan melalui alat hiperbarik. Iya. Yang saya tonton di TV saat dulu kan nggak pakai hiperbarik, Dok. Jadi orang cukup dikasih oksigen gitu. Kalau oksigen doang itu terapi oksigen biasa. Itu yang dilakukan di rumah sakit biasa, yang orang pakai ini itu sama. Iya. Kalau orang sehat, Dok, dikasih oksigen banyak, pakai oksigen murni, Dok, ya? Pengaruhnya bisa jadi awet muda juga nggak, Dok? Bisa, tapi tidak sehebat kalau dia pakai hiperbarik. Tapi ada satu lagi macam cara untuk dapetin awet muda yang lain yang hampir mirip. Jadi oksigennya dimasukin ke dalam, tapi karena oksigen mau dimasukin ke dalam pembuluh darah tuh rada susah. Oksigennya tuh dibikin di dalam mesin, oksigen O2 dirubah menjadi O3. Namanya mesin ozon. Nah, diambil orang itu dikeluarin darahnya. Keluarin darahnya, kemudian darah yang di luar ini, di dalam bag ini dikasih O3, maka oksigen sama Hb itu akan diikat semua, dibalikin lagi, itu transfusi balik. Jadi darahnya dikeluarin, dikasih O3 ozon, dia transfusi kembali ke dalam. Yang bertransfusi ke dalam itu adalah darah yang sudah banyak ozonnya. Masuk ke dalam pembuluh darah, ozon itu O3 berubah jadi O2 ditambah ON. Onasen, ON itulah yang kemudian jadi oksigen tambahan. Ya akan bikin membereskan segala macam sehingga orangnya jadi awet muda. Awet muda dan oksigen, saturasi oksigennya naik langsung. Itu termasuk ini nggak, Dok? Pelanggaran kalau di dalam olahraga? Apa namanya? Itu doping? Doping? Tidak. Nggak ya? Nggak. Nah, kemarin ya waktu COVID kemarin di Indonesia tuh ada organisasi ya yang mewadahi dokter-dokter yang melakukan terapi ozon. Nah, wadahnya namanya Pertosi, Perhimpunan Terapi Ozon Indonesia. Jadi dokter-dokter yang melakukan terapi itu. Nah, terapi itu dilakukan pada pasien-pasien COVID kemarin.
dan pada perawat-perawat dan dokter yang menangani COVID di Rumah Sakit Polri. Yang di Kramat Jati? Kramat Jati. Jadi yang pertama, kan mereka nih ya, perawat-perawat dan dokter itu kan setiap hari berkontak dengan orang COVID kan banyak sekali. Dan mereka rentan. Kalau mereka sakit kan lebih bahaya daripada pasien sakit. Kenapa? Karena kalau satu orang bisa nolong 100 pasien, kan dia sakit, berapa banyak orang yang terlantar. Makanya pada waktu itu Pertosi itu melakukan sumbangsi untuk negeri dengan cara mengozonkan seluruh dokter dan perawat di rumah sakit itu. Dokter termasuk? Saya itu termasuk pengurus di Pertosi itu. Oh, tapi dapat itu juga. Iya, saya perlakuan itu sering melakukan itu. Nah, jadi pada waktu itu jadi dikasih gitu supaya kemudian mereka akhirnya akibatnya karena dikasih gitu waktu mereka nangani COVID, mereka tidak sakit dan tidak tertular, Frankie. Karena daya tahannya bagus. Nah, itu yang membuat mereka tidak tertular. Tapi kemudian pasien yang COVID itu kan salah satu gejalanya kan tadi saya bilang. COVID itu menyebabkan di dalam alveolinya itu, di dalam gelembung parunya itu banyak lendir. Lendirnya nggak keluar, maka oksigen dari luar nggak bisa masuk, makanya saturasinya turun. Nah, dengan dikasih ozon itu, maka ditambah oksigen yang di dalam darah tanpa lewat paru. Saturasi bisa naik dari 80 bisa jadi 100 lagi. Itu jadi selamat pasiennya. Yang bikin orang mati kan COVID karena dia nggak saturasi makin rendah. Kurang oksigen di mana-mana. Nah, itu banyak menolong pasien-pasien yang tadi mau mati jadi nggak mati. Tadi saturasi rendah menjadi tinggi. Tapi Frankie tahu nggak apa yang terjadi kalau orang saturasi rendah di bawah 80? Betul. Kekurangan oksigen seluruh tubuh mati, Frankie. Orang kalau mampet di jantung aja dia mati, serangan jantung. Kalau di otak kan serangan otak. Jadi orang yang terjadi pada otak kalau dia saturasi di bawah 80 apa yang terjadi? Saya ngelihat sendiri, Frankie. Yang terjadi adalah orang itu tiba-tiba jadi ngaco. Tahu orang kayak orang mabok, ngelindur, ngoceh-ngoceh, ngomong sembarangan. Dan tahu nggak? Di ICU ngomongnya itu tergantung dari apa yang ada di kepalanya, Frankie. Kalau dia orangnya itu tukang maki-maki, yang keluar maki-makian. Dia maki-maki suaminya lah, maki-maki anaknya, maki-maki pegawainya, dia maki keluar juga kayak seperti orang mabok, tapi ngomongnya maki-makian semua. Kalau orangnya dia religius, dia bisa tiba-tiba dia berdoa atau bahkan mengelantunkan ayat-ayat suci segala macam sampai meninggal. Tapi kalau orangnya misalnya orang yang baik yang keluar itu nasihat apa-apa jadi kacau-kacau tapi kontennya nasihat gitu. Makanya dari situ saya lihat kalau gitu ternyata ya itu jadi seperti kayak kaset tiba-tiba keputar ulang gitu automatically. Jadi be careful dengan apa yang kita masukin di kepala. Kalau kepala kita isinya maki-makian, keluar itu maki-makian. Nah, ini saya ada satu cerita, Frankie. Cerita yang bagus. Jadi ada seorang orang kaya nih. Naik, diantar sama supir kan. Naik mobil mewah gitu. Tiba-tiba lagi mobilnya lagi jalan, tiba-tiba ada gerobak. Juruk. Mendadak ada di depan mobil. Langsung berhenti gitu. Nggak ketabrak. Tapi dia ini yang tiba-tiba gitu. Yang terjadi apa? Si yang punya gerobak gebrak itu mobilnya. Punya mata nggak begini-begini, keluarlah binatang-binatang gitu. Terus supirnya ketawa aja gitu udah gitu. Terus dia bingung kan, lah orang itu yang salah, dia gebrak-gebrak mobil. Sering kejadian itu Mado yang kayak gitu. Terus dia ketawa, si bosnya ini nanya, kenapa kamu ketawa? Pak maklum aja Pak, dia begitu Pak. Itu karena otaknya penuh sampah, dia lagi ngebuang sampah. Kalau saya nggak ada sampah di kepala saya mau ngomong apa? Nggak ada yang perlu dibuang. Jadi gitulah, Frankie. Jadi maksudnya apa? Kita tuh memang harus ngisi kepala kita dengan hal-hal yang positif supaya yang keluar tuh positif. Karena pada saat kita hilang kesadaran, pada saat oksigen kurang, yang keluar itu apa yang ada di kepala kita. Ya kadang-kadang di dunia lalu lintas ini nggak jelas juga dok. Yang nyerempet dia, yang marah dia dok. Tapi itu jangan disalahin, Frankie. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena di luar sana mereka tuh setiap hari ngisep knalpot, Frankie. Satu, hasil pembakaran juga ada hasean, Frankie. Ya. Sedikit. Betul. Itu gitu. Jadi kondisinya dia kurang oksigen sehingga dia tuh dalam kondisi yang sebenarnya otaknya kagak begitu normal sekali, Frankie. Kalau tahu kan supir itu biasanya tuh mulutnya lebih ember daripada orang normal. Iya sih. Karena dia lebih banyak di jalan dan dia ngisep CO2 lebih banyak, Frankie. Nah sekarang kalau kita pakai masker, sekarang dianjurin pakai masker kan dok? Itu bisa filter ngurangi sedikit, tidak terlalu banyak karena itu gas. Debu memang bisa disambat.
Itu seperti kayak Partikel, COVID segala macam itu bisa. bisa dihambat. Tapi kalau namanya gas masuk juga lewat, Frankie. Karena itu bukan ini gas. Kalau yang mau gas itu yang seperti yang ada saluran itu loh belakang. Oh. Yang gini tuh kalau ada teroris atau apa kan, kalau ada kebakaran tuh pakai ginian tuh yang cukup. Biasanya untuk di pertambangan tuh, Dok. Iya. Dipakai. Nah, itu dipakai. Kalau dulu tahu nggak di pertambangan supaya nggak pakai begitu apa? Apa, Dok? Ayam hidup diikat, dicemplungin begitu, ayam itu mati, berarti di bawah ada gas beracun. Oh. Gitu. Tapi kalau nggak orang masuk situ. Dan satu ya, yang gituan juga yang mesti hati-hati tuh, kalau gas tuh nggak bisa terdeteksi. Saya pernah dapetin satu, ada kematian di satu kapal. Kapal itu kan kalau di bagian paling bawah itu isinya kan barang-barang kan, kargo. Iya. Ya kan? Paling bawah buat barang. Di situ bahayanya, yang paling bahayanya apa? Tikus. Karena makanan ditaruh di bawah kan. Kalau ada tikus, dimakan sama tikus bisa habis tuh makanan. Nah, supaya mau mematikan tikus pakai apa, Frankie? Kayak gas aja, Dok. Gas cyanida, Frankie. ACN. Gas cyanida. ACN. Disemprot. Cus. Tikus mati semua. Nanti kan dengan dia kapalnya jalan, lama-lama gasnya kan hilang, hilang, habis. Ya nggak berbahaya. Tapi begitu habis semprot, taruh ke bawah, keracunan ACN kamu. Keracunan cyanida langsung. Dok. Nah, itu kejadiannya 5 meninggal di bawah tuh gara-gara belum lama diituin dia masuk ke dalam. Itu berapa lama sih bisa netral lagi, Dok? Gas cyanida kira-kira? Ya tergantung ya ventilasi di dalam. Tergantung ventilasi dalam sama. Nah, mereka biasanya udah ada itu gitu kan, setelah sekian lama baru boleh turun orang ke bawah gitu. Tergantung volumenya juga kali, Dok ya. Tapi ventilasi paling penting berarti, Dok ya? Iya. Ventilasi paling penting. Tetapi di situ kan jadi luas daerahnya kan, berapa cyanida yang disemprot kan tergantung. Makin luas kan makin harus makin lebih banyak kan. Nah, tapi kalau tikusnya mati, baunya busuk. Ada caranya supaya tikus matinya nggak bau, Frankie. Diapain lagi, Dok? Dikasih racun yang namanya warfarin. Kalau racun warfarin itu membuat tikusnya berdarah. Itu dia menghambat perdarahan sehingga dia berdarah di mana-mana. Nah, kondisi berdarah kan dia aus kan, berarti dehidrasi kan. Dia akan nyari air, maka tikus itu akan mati di saluran air. Itu taruh aja air, semua tikus pada mati dekat-dekat air situ kan, tinggal dikumpulin, dia nggak lari kemana-mana gitu loh. Gitu, pakai yang begitu. Jadi ya mesti dipilih racunnya yang beda gitu, bukan racun yang dia bisa mati di mana-mana gitu loh. Tapi yang tadi dokter kan bilang O2 tuh bisa membuat awet muda, Dok ya. Jadi daripada keluar duit banyak-banyak buat awet muda, mendingan beli tabung oksigen aja, Dok ya. Pasang tiap hari di rumah, Dok. Tapi itu memang betul. Yang namanya ozon tuh ya, ada beberapa teman saya tuh ya, yang dia kalau udah keluar kota jauh, udah capek gitu, pagi dia di ozon, wah begitu badan segar, dan kemudian mukanya juga jadi fresh, awet muda. Kalau doping bukannya seperti itu juga, cuman caranya lain. Iya, tapi kalau doping itu barang yang berbahaya, yang artinya barang dilarang. Kalau ini oksigen kan ada di udara. Oh, okay. Yang keluar diperiksa nggak ada apa-apa, kalau periksa doping kan nggak ketahuan ya? Enggak lah, itu oksigen kok. Oksigen kan emangnya ada di badan kita. Oke, Dok, jadi untuk yang tadi dokter bilang oksigen itu masuk sini tuh, masuk badan tuh karena kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa lah, Dok ya. Iya. Cara-caranya tuh nggak perlu pakai alat-alat macam-macam, pokoknya hebat banget ya. Iya. Terus dan ternyata fungsi oksigen itu walaupun cuma 20% dari ini, pengaruhnya gede, Dok ya. Iya. Ada saran, Dok, buat awet muda, Dok? Nah, ini ada satu lagi, ini kan ozon tadi yang saya ngomong itu adalah namanya ozon mayor. Jadi ozon mayor itu adalah kita dikeluarkan darah kita sekitar 150 cc, jadi satu bag gitu air darah. 250 cc. 150 sampai 200 cc, kadang-kadang 100 cc juga cukup. Dimasukin ozon, ini hanya untuk membawa gas itu supaya bisa masuk, baru gitu dibalikin lagi, transfusi lagi. Itu ozon mayor namanya. Jadi itu salah satu cara kan untuk punya awet muda. Yang kedua itu ada yang namanya ozon, itu dipakainya ozonnya ozon minor. Oh, saya pikir ozon letkol, Dok. Itu mayor. Yang minor itu diambil darah sedikit sekitar 20 cc, dikasih ozon, terus disuntik ke otot, bukan ke pembuluh darah. Jadi nggak pakai transfusi gitu loh. Itu transfusi kan 30 darahnya menit, juga, Dok. Darah sendiri diambil, terus masukin ke sini. Dimasukin ke otot, disuntik di dalam sini. otot. Nah, itu juga sama efeknya.
Nah satu lagi ozon itu bisa dimasukin langsung tapi nggak ke darah, tapi masukin ke dalam anus. Gasnya itu disemprot ke dalam anus, terus masuk kalau di dalam perut itu kan dia bisa ngeresap langsung ke darah. Kalau masuk ke darah bahaya, tapi kalau masuk anus kan nggak, dari anus dia masuk, dia lewati anus, dia masuk ke pembuluh darah, darah diikat sama darah seluruh tubuh. Itu lebih singkat. Kalau yang tadi kan darahnya dikeluarin, dicampuri ozon, baru ditransfusi balik kan. Itu makan waktu 30 menit. Kalau yang darah diambil, yang minor nih, yang minor diambil darah 20 cc, dikasih ozon, terus disuntik di situ. Itu juga sebentar, paling 5 menit. Ada juga yang gampang dimasukin ozonnya lewat anus, atau kalau perempuan ke vagina bisa. Dimasukin ke vagina, vaginanya isi gas, dia keserap ke darah, sama efeknya. Lebih cepat, itu namanya insuflasi. Jadi kasih gas ozon, efeknya sama. Kenapa nggak masuk lewat mulut aja, Dok? Mulut nggak ada, dia nggak bisa nyerap langsung. Kalau vagina sama itu. Tapi yang ada untungnya, Frankie, kalau dimasukin lewat anus, orang sakit infeksi usus, infeksinya bisa sembuh. Kalau dimasukin ke vagina, dia keputihannya hilang. Obatin keputihan tanpa obat. Mahal nggak, Dok? Ozonisasi kayak gitu mahal nggak, Dok? Enggak terlalu mahal lah. Relatif nggak mahal ya, Dok? Relatif nggak mahal, itu cepat. Dari itu yang dilakukan pada pasien COVID kemarin. Pasien COVID itu dimasukin itunya, ada yang pakai infus itu, tadi yang pakai mayor, ada yang insuflasi ke rektal, ke anus. Cus, jadi cepet, banyak pasien langsung gitu. Sebenarnya pasiennya saturasi tadi 70, 80, tiba jadi 95 gitu, 98 gitu. Tapi tetap pasti dikeluarin dia punya virusnya, Dok ya? Iya, tapi virusnya mati juga. Virusnya mati juga ya? Dia mematikan virus, mematikan jamur, mematikan segala macam. Nah itulah hebatnya oksigen itu. Nah Frankie pernah tahu nggak kalau ada orang kebacok misalnya, atau luka, sebelum dijahit sama dokter dikasih apa? Dituangin H2O2 kan, hidrogen peroksida. Terus kemudian keluar apa? Busa kan? Busa itu kan waktu itu saya bilang dia ngeluarin kotoran yang dia keluar. Setelah itu baru disiram sama NaCl, baru dijahit karena udah bersih tuh. Tapi selain itu efek dari itu H2O2 itu akan berubah menjadi H2O dan oksigen. Oksigen itu matiin segala macam kuman-kuman tetanus. Kuman tetanus mati karena kuman tetanus itu hidupnya di tempat yang nggak ada oksigen. Anaerob. Iya, anaerob. Jadi begitu dikasih gitu nggak akan tetanus, dijahit baru. Jadi salah satunya itu memang dia membunuh kuman. Tetanus itu kuman kan. Ya, otak saya udah langsung mikir nih, Dok. Saya punya 3 tabung oksigen di rumah. Jadi nanti saya tinggal ini awet muda saya, Dok. Tapi satu Frankie yang barangkali orang perlu tahu. Kan kamu perlu tahu orang kencing manis. Iya. Kakinya busuk kan? Iya. Kalau busuk disuruh potong kan? Diamputasi. Amputasi. Sekarang banyak orang yang mesti diamputasi tidak jadi amputasi gara-gara di terapi ozon. Terapi ozon menyebabkan oksigen masuk situ, oksigennya jadi lebih banyak, dan satu lagi kakinya itu dibungkus sama plastik, diisi gas ozonnya matiin kuman segala macam, lukanya sembuh. Kering. Jadi nggak perlu diamputasi ya. Masih bisa selamat lah kakinya ya. Itu salah satu. Jadi ini terapi ozon itu termasuk terapi yang melengkapi terapi medis. Dia bukan obat, tapi melengkapi karena segala macam perbaikan tubuh itu memerlukan oksigen itu. Ya, artinya kan walaupun bukan obat kan kita di aturannya kita kurang kaki, jadi kaki bisa selamat sambil nunggu. Ya diabetes nggak bisa sembuh, Dok ya. Kalau diabetes nggak bisa sembuh. Diabetesnya enggak, tapi boroknya ya sembuh. Enggak, penyakit diabetes nggak bisa sembuh seumur hidup, Dok. Bukan, diabetes itu disebut bukan sembuh, terkontrol. Sama juga darah tinggi. Saya darah tinggi, tapi darah tinggi terkontrol. Selama saya minum obat, tekanan darah saya normal. Selama saya minum obat, diabetes saya kadar gulanya normal gitu. Itu terkontrol namanya. Tapi kalau gitu saya makan sembarangan, bisa balik lagi. Oke, Dok, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan nih buat kita semua jadi tambahan ini. Saya banyak yang saya tahu, Dok, tadi, Dok. Masalah ozon tadi juga. Artinya kalau kita capek-capek ya. Tapi ozon nggak dijual bebas, Dok ya? Enggak, hanya dokter tertentu. Nah, itu dokter-dokter yang melakukan terapi ozon disebut ya masuk anggota pertosi. Pertosi itu, tadi, Dok ya. Kita tinggal datang ke dokter-dokter pertosi, tolong saya dimasukin gitu ya. Dan satu itu banyak orang yang melakukan terapi itu dia badannya jauh lebih seger. Dan saya punya pengalaman, saya punya pasien, dia kan orang kalau sakit kanker, Frankie ya, itu
yang mereka harus diterapikan. Terapinya pertama operasi. Kanker terus operasi ya? Kanker operasi kan. Kemudian yang kedua di kemo. Ya. Dikasih obat kemoterapi. Dikasih itu radioterapi, di ronsen, dikasih sinar. Tapi semua itu punya efek samping, Frankie. Kalau dioperasi kan juga resiko operasi. Kalau di kemo sama di radioterapi itu biasanya punya banyak efek samping. Kulitnya jadi hangus, terus kemudian rambutnya rontok, mual, muntah, dan sekarang banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan kemo atau menyelesaikan terapi sinar itu karena nggak tahan sama efek sampingnya. Dia stop, kankernya bertumbuh dan kemudian dia meninggal gara-gara itu. Nah, kalau orang itu di terapi ozon, sebelum dia melakukan terapi, dia membuat dia tuh tidak punya efek samping, menghilangkan efek samping. Saya punya pasien kena kanker nasofaring nih, kanker di leher tenggorokan, stadium 4. Kalau orang stadium 4 biasanya tuh sudah tinggal berbaring aja, tinggal tunggu matinya doang, Frankie. Dia disuruh kemoterapi di Singapura. Sebelum dia ke sana, dia datang ke dokter, ke saya, terapi ozon. Dia kondisi badannya fit, datang ke rumah sakit, dia pergi sendiri, naik pesawat sendiri ke Singapura. Dia pergi ke rumah sakit, orang-orang di rumah sakit didorong di kursi roda, yang stadium 4 kayak dia. Dia datang sendiri dengan gagah, di kemoterapi, nggak ada efek samping, habis itu jalan-jalan ke Orchard. Seorang saya bingung, biasanya orang kalau di terapi kalau stadium kayak gitu masih 2-3 hari berbaring, dia enggak. Dan akibat itu dia bisa menyelesaikan kemoterapinya sehingga kankernya sembuh. Jadi yang nyembuhin bukan si ozon, bukan, tapi ozon itu menghilangkan efek samping. Ya, artinya memperkuat badan, Dok ya. Iya, meningkatkan imunitas gitu. Jadi ini ada terapi tambahan adjuvan yang bisa dipakai untuk mengurangi efek-efek samping dari terapi yang memang keras seperti itu gitu. Ya, dengan Pertos ini mudah-mudahan banyak, Dok, yang bisa kita perbuat ya. Bukan kita, dokter-dokter, saya kan bukan dokter. Gitu. Oke, ada yang lain, Dok? Ya, dari itu aja. Makasih banyak nih, Dok ya. Mudah-mudahan berguna nih, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!